Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di masjid yang keren ini ya, Masya Allah, Masjid Al-Aqsa ya, mengingatkan kita perjuangan saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Insya Allah mereka diberi kekuatan dan kesabaran, amin. Baik, mungkin ada yang belum tahu nama saya Dondi Tan ya Pak ya. Tan itu marga saya Pak, saya orang Cina Pak. Marga itu bahasa Cinanya Se Pak, jadi saya Dondi Setan Pak. Masya Allah. Bukan seton Ibu ya, setan, artinya marganya Tan gitu. Baik, saya kembali ke fitrah 2014 ketika dari kecil saya dibesarkan menjadi seorang Nasrani ya, Protestan, kalangan Protestan. 2012 saya, kalau zaman sekarang mungkin orang taunya bilangnya FYP gitu ya. Jadi di 2012 di handphone saya ada video almarhum Syekh Ahmed Didat. Masya Allah, semoga Allah SWT merahmati beliau. Waktu itu saya menonton video-video beliau sambil panas hati saya gitu ya, karena kitab saya waktu itu dituduh bermasalah. Nah, kitab saya yang sekarang saya juga masih bawa nih, dituduh bermasalah. Bermasalahnya apa? Karena punya kontradiksi, punya ayat yang tidak asli dan sebagainya. Setelah 2 tahun saya mempelajari Islam dan agama yang lain, alhamdulillah 25 Juli 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di sebuah panti asuhan ya, dan juga pesantren di daerah Cibubur. Dan karena saya sudah mempelajari ulang kitab saya dan saya juga mempelajari Quran dan Islam, sehingga saya waktu itu jadi belajar ilmu yang namanya kristologi. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar ya, kristologi ya. Banyak guru kita di Indonesia juga banyak ya, almarhum Ustadz Insan Mokoginta, Ustadz Nababan, yang juga memberi kajian seperti saya. Tetapi belakangan kita juga melihat bahwa Islam juga banyak difitnah, ya, diserang. Banyak menerima syubhat-syubhat, mungkin juga dari zaman dulu. Jadi ketika kita belajar kristologi, ketika kita berdebat atau berdialog dengan kalangan mereka, dari kalangan Nasrani, kita juga harus tahu seluk-beluk Islam. Ilmu tentang seluk-beluk Islam disebut dengan Islamologi. Jadi sekarang saya gabungkan yang namanya ilmu kristologi, ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani, digabungkan dengan ilmu yang mempelajari seluk-beluk Islam yaitu Islamologi. Sekarang ilmu itu saya sebut dengan ilmu Krislamologi. Cocok Pak? Cocok ya? Ilmu Krislamologi ini sangat efektif ketika kita dalam dunia dakwah yang berhubungan langsung dengan saudara-saudara kita yang belum muslim ya, atau yang artinya masih non-Islam. Dan juga sangat efektif ketika kita mengeksplor perbedaan atau perbandingan antara dua agama ini ya. Semenjak saya melakukan perdebatan dengan para pendeta, karena memang sudah tugas saya di yayasan, saya bergabung dengan Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, yang mana tugas saya di dalam yayasan itu selain sebagai pembina adalah saya harus berdebat dengan pendeta minimal setahun 2 kali. Debatnya debat tatap muka ya, dengan tempat yang baik, fasilitas yang baik, supaya apa? Supaya kita bisa mengentertain para pendeta. Tapi tujuannya adalah untuk membuat dakwah sebenarnya. Kurang lebih 3 tahunan ya, 3 atau 4 tahun belakangan setelah kita banyak melakukan perdebatan, alhamdulillah sekarang yayasan kami jadi banyak orang yang datang konsultasi Pak. Banyakan dari kalangan Kristen, tapi juga ada dari kalangan Islam. Ada yang dari kalangan Islam. Kalau dari Kristen, otomatis mereka ingin tahu tentang kitab mereka sendiri. Tetapi kalau yang dari kalangan Islam, ngapain gitu ke kita? Yang orang Islam bawa suami, bawa istri, bawa anak yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad. Ya, jadi banyak juga keluarga yang karena ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik, sehingga mereka mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Ya, tapi negaranya salah gitu, negaranya negara yang mayoritas Kristen. Ketika pulang, anaknya sudah banyak yang murtad. Ya, gitu ya. Jadi yang diskusi dengan kami di yayasan kami, banyak yang bersyahadat, tapi juga ada yang belum syahadat. Ya, dari kira-kira 300 orang yang bersyahadat
dalam waktu kurang lebih 1 tahunan ini, itu masih ada juga yang kira-kira 80 orang yang belum mau dipublikasikan. Kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan keluarga mereka. Ya, jadi kita juga harus melindungi kepentingan mereka. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan dengan ilmu Krislamologi ini adalah kita mempelajari tentang kitab mereka, sejarah agama mereka, akidah mereka, dan kita bandingkan dengan seluk-beluk Islam. Banyak orang Kristen datang, rata-rata mereka akan mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Pernah dengar Pak, Yesus Kristus ya? Pasti benar ya. Yesus Kristus adalah sosok Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal dalam Islam ya, yang kita kenal dalam Quran. Bapak Ibu jangan alergi ya dengan nama Yesus atau Jesus ya. Karena di luar negeri Quran terjemahan bahasa Inggris itu juga banyak menggunakan nama Jesus Son of Mary atau Isa putra Maryam. Jadi yang di Indonesia jangan alergi dengan Jesus. Itu hanya paralelisasi nama gitulah ya. Kadang-kadang saya masih bertemu dengan orang Islam, enggak Yesus sama Isa itu beda gitu. Enggak boleh disamain gitu. Tapi ketika ngelihat Quran kok Jesus Son of Mary, nah itu repot nanti urusannya jadi ya. Nah, tentang Kristen dan Islam ini memang dari dulu ya, memang sudah zaman Nabi juga masih hidup juga memang sudah sering dibicarakan, sering dipertanyakan, sering diperdebatkan. Karena apa? Karena satu sosok itu tadi, Nabi Isa alaihissalam yang di dalam agama mereka disebut Yesus, kita kenal dengan sebutan Isa alaihissalam. Satu sosok inilah yang dipandang secara berbeda ya dari kalangan Kristen dan juga dari kalangan Islam. Kristen sendiri ketika memandang seorang yang disebut dengan Yesus Kristus itu juga ternyata mempunyai pandangan yang tidak seragam, ya, tidak seragam. Artinya di dalam Kristen sendiri ada kelompok-kelompok yang memandang Yesus Kristus itu dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah kelompok Kristen yang Trinitarian. Trinitarian itu berarti Kristen yang percaya dengan Trinitas. Ya. Ada yang tahu ya Pak, Trinitas? Tahu ya Trinitas Pak ya? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan Pak. Paham nggak Pak? Oh enggak, Alhamdulillah nggak paham. Kalau ibu-ibu bilang paham, ngeri juga kita Pak ya. Ya, nanti lanjut lagi. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Tambah pusing tuh Pak. Ya, ini kalangan Kristen Trinitarian. Ada lagi nanti Kristen yang disebut dengan Kristen Unitarian. Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus hanya ciptaan, pernah tidak ada, tetapi dia adalah ciptaan yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tetapi tetap mereka percaya bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Ya, ini Unitarian. Yang ketiga, ada Kristen yang namanya Oneness. Oneness ini menganggap Bapa atau mereka sebut Allah ya. Kalau di kitab mereka tulisannya sama ALLAH gitu. Cuman kalau mereka bacanya Allah gitu, bukan Allah gitu. Karena di kitab mereka nggak ada tasdidnya Bu ya. Ya, jadi saya sebutnya Allah. Mereka bilang apa? Bapa atau Allah itu adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Gitu. Ini satu pribadi, bukan 3 pribadi seperti Trinitarian. Kalau Trinitarian bilang Tuhan itu Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Kalau yang Oneness bilang Tuhan itu Esa, satu hakikat, satu pribadi. Gitu. Nah, 3 kelompok Kristen ini sebenarnya sudah dibantah oleh Quran. Quran sudah membantah ini ya. Yang kalangan Oneness dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian dibantah di Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3 ya, 2. Yang satu nggak dibantah karena nggak menyembah Nabi Isa, tapi karena mereka tidak sampai atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka tetap termasuk golongan kafir ya. Tapi ada lagi di Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang mengatakan bahwa ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa, di mana Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu menjadi sesembahan mereka, ya kan? Orang Kristen membaca ayat itu, mereka kan bilang apa? Ini Quran nggak tahu Trinitas. Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Bapa, Putra, Maria gitu. Betul nggak Pak? Quran kan yang 116, Quran surat Al-Maidah, itu kan yang dianggap menjadi Tuhan kan Allah, Nabi Isa, dan Maryam. Sedangkan orang Kristen taunya Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Maryam. Orang Kristen bilang Quran tuh nggak paham Trinitas gitu. Pernah dengar gitu Mas? Pernah? Bisa jawab?
Nggak bisa. Itulah gunanya ilmu krislamologi. Pertanyaannya kan berarti begini, bagaimana Quran membantah ya bahwa Trinitas itu Allah, Isa putra Maryam, dan Maryam. Ada nggak Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Ada nggak, Bu? Bukan, Katolik tidak menyembah Maria sebagai Tuhan, Bu. Katolik itu memandang Bunda Maria sebagai Theotokos. Gitu. Theotokos itu apa? Bunda penghantar Tuhan ke bumi gitu, Bu. Jadi Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganterin gitu, Bu. Bunda Maria gitu. Pertanyaannya ada nggak Kristen yang menyembah Maria sampai Quran membantah gitu, ya kan? Orang Kristen zaman sekarang bilang Quran nggak paham Trinitas. Trinitas itu bukan Maryam. Kenapa disebut Maryam? Ternyata di abad 4 Masehi ada Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibantah di Quran. Di abad 4 sebelum Quran diturunkan gitu. Kristen itu namanya Kristen Koliridianisme. Tumbuhnya malah di Arab Saudi. Nah, ada lagi nanti di daerah Mediterranean, Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan disebut kelompok Mariamites, tapi sudah punah. Ya, sekarang sudah tidak ada. Mungkin sekarang diteruskan atau dalam bentuk yang lain oleh kalangan feminisme, ya, feminisme. Jadi Quran nggak salah gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang masuk ke dalam ilmu krislamologi. Jadi kalau kita tidak tahu sejarah, kita tidak bisa membantah tuduhan-tuduhan atau syubhat-syubhat dari kalangan mereka. Dan banyak kalangan mereka sendiri sering menggunakan ayat-ayat Quran untuk mencoba memurtadkan orang Islam. Coba kalau tadi contoh nih Mas ya, nauzubillah mujalik nih, contoh anggap aja saya misionaris. Saya bertanya begitu tadi ke Mas nih ya, tentang Quran surat Al-Maidah 116. Mas nggak bisa jawab, saya menyalahkan Quran terus gitu. Mas terpengaruh, bisa murtad orang seperti itu. Karena nggak tahu sejarah gitu ya. Itu yang saya bilang bahayanya. Mungkin kita mungkin nggak terlalu, tapi apakah kita berpikir tentang anak kita, keponakan kita, kerabat kita yang mungkin nggak di sini, mungkin di daerah, mungkin juga yang ekonominya lemah, dipengaruhi hal-hal seperti itu, mereka bisa murtad. Ada nggak, Bu? Masih ada nggak, Pak? Kayak gitu, Pak? Masih, ya. Bahkan yang lulusan kontor aja bisa murtad, nah. Lulusan kontor. Ya, nah jadi ini boleh dikatakan mungkin sepertinya hal yang mungkin sepele sebenarnya, mungkin ya. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus sepanjang tahun, sepanjang dekade, bagaimana sikap kita? Nanti kalau banyak Bu yang datang ke saya, bawa ponakan, bawa anak, bawa suami, bawa istri, yang mau murtad bahkan yang sudah murtad karena pergaulan, karena mereka belajar juga tentang Islam gitu ya. Kalangan Kristen juga punya sekolah tinggi teologi ya, disingkat STT. Hampir di setiap kota besar pasti ada STT. Di dalam STT mereka itu juga ada mata kuliah namanya apa? Islamologi. Ada. Kok ngapain belajar Islamologi? Awalnya pemerintah Indonesia mengizinkan mereka belajar Islamologi karena mereka dianggap sebagai kalangan yang minoritas, diperbolehkan belajar Islam untuk mengenal Islam. Tapi belakangan dengan ilmu dan informasi dari luar negeri, mereka sekarang banyak yang menggunakan mata kuliah Islamologi ini bukan untuk mengenal Islam tapi untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam dengan ilmu Islamologi ini ya. Belum lama ada kasus di Nias. STT Nias punya mata kuliah Islamologi, di dalamnya banyak file-file ajaran mereka yang malah menghina dan menista agama Islam. Sepertinya mereka nggak tahu sekarang prosesnya seperti apa, tapi sudah dilaporkan oleh MUI setempat. Ya. Jadi mereka juga menggunakan Islamologi untuk belajar Islam, mengenal Islam, belajar Quran, tapi tujuannya untuk mendekati orang Islam dan menginjili orang Islam. Itu banyak terjadi. Saya tahu begini dari mana? Dari orang-orang lulusan STT yang sudah masuk Islam. Mereka pada ngasih tahu saya. Bahkan di STT itu tidak semua ya, tapi banyak yang menjadikan syarat kelulusan itu dengan cara mencari jiwa bilangnya. Mencari jiwa itu apa? Mencari orang di luar Kristen untuk masuk agama Kristen. Minimal ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang 20 orang, baru mudah lulus gitu. Ya, itu syarat mereka. Nah, dengan begitu, kalau yang di sekolah tinggi ilmu Islam ada nggak mata kuliah Kristologi? Nggak ada, nggak boleh gitu sama pemerintah. Ya. Yang mereka boleh ajar apa? Yang mereka boleh pelajari apa? Studi perbandingan agama atau usuludin gitu ya. Mereka sebutnya studi agama-agama. Saya sering ngobrol dengan dosen-dosen usuludin. Saya tanya, Pak dosen kalau mengajarkan usuludin berani nggak menyalahkan A membenarkan B? Nggak berani, nggak boleh.
Nggak boleh. Mereka hanya membandingkan gitu ya. Tapi nggak boleh menyalahkan, nggak boleh membenarkan. Tapi kalau Islamologi, mereka belajar untuk memurtadkan orang Islam gitu. Ya. Nah, sekarang mungkin sebelum saya masuk ke dalam kitab mereka, saya ingin menyamakan persepsi dulu nih dengan Bapak Ibu ya. Yang Bapak-bapak jangan jawab dulu ya. Saya mau nanya sama Ibu-ibu ya, Ibu ya. Buat Ibu-ibu sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau yang benar, Bu? Yang paling benar. Yang paling benar tunjuk tangan. Satu, dua, tiga. Oh, banyak ya. Kalau Islam yang benar ada nggak, Bu? Satu, dua, tiga, empat. Oh, nambah lima. Menurut Bapak-bapak gimana? Islam yang benar atau yang paling benar, Pak? Sebagai orang Islam. Yang yang paling benar. Yang paling benar. Yang benar. Coba yang paling benar. Sedikit. Yang benar? Oh, banyak kan yang benar. Kan saya nanya ya sebagai orang Islam ya, bukan sebagai pejabat pemerintah nih. Sebagai orang Islam, Islam yang benar atau yang paling benar? Kalau ibu bapak menjawab yang paling benar, berarti bapak ibu menentang ayat inna dina indallahil. Benar nggak, Pak? Benar nggak? Kalau inna dina indallahil Islam, itu berarti agama Islam yang benar atau yang paling benar, Bu? Yang benar. Hati-hati, Bu, nih ya. Banyak sekarang di kalangan masyarakat, bahkan ada yang mengatakan semua agama sama. Setuju nggak, Bu? Setuju, Pak? Tidak setuju, jangan setuju. Kalau ada orang bilang semua agama sama, itu berarti aliran pluralisme namanya, ya. Pluralisme. Jadi walaupun beda-beda tapi ingin disamakan gitu lah. Kalau ada Kiai Haji misalnya, berani ngomong semua agama itu sama gitu. Gimana, Bu? Kalau orang Islam bilang semua agama sama, berarti dia juga sedang menentang inadina indalahil Islam. Itu maksud saya. Ya, ini mungkin kelihatannya juga ya ini kan untuk kemasyarakatan, untuk kemaslahatan, untuk kerukunan umat beragama. Betul, nggak apa-apa untuk kerukunan umat beragama. Tapi jangan bilang semua agama sama, gitu maksud saya. Kita sebagai orang Islam harus berani mengatakan agama Islam itu agama yang benar, yang lain salah. Berani nggak, Bu? Enggak katanya. Nggak enak, Bu ya. Ya, masa nanti bilang yang lain salah nanti tersinggung gitu, Bu ya. Salah, Bu, itu justru tidak benar ya. Kita orang Islam, sebagai orang Islam dengan akidah yang benar, kita harus berani mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah. Kalau Ibu bilang semua agama sama, mau nggak, Bu, hari ini ke masjid, besok ke gereja, besok ke wihara, besok ke kelenteng, mau nggak? Kan enggak, berarti kan nggak sama kan, Bu, berarti kan? Itu maksud saya. Ya kan, Pak? Orang lain, orang yang beragama lain selain Islam, mereka juga punya hak yang sama dengan kita untuk mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Ya kan? Mereka mau bilang Islam salah juga mereka punya hak yang sama. Tapi kan bukan berarti kita harus bermusuhan. Ya, bukan berarti harus saling memusuhi. Bukan berarti kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia gitu maksud saya, ya. Jadi kita belajar belajar ilmu kristologi atau krislamologi sekalipun, itu bukan artinya kita harus memusuhi orang-orangnya, bukan. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi kita harus tahu batasannya. Mana yang bukan akidah kita, mana yang akidah kita gitu. Kita harus berani mengatakan Islam yang benar, yang lain salah. Mereka juga boleh mengatakan agama mereka yang benar, Islam salah. Boleh, tapi nggak harus bermusuhan gitu, Bu. Masih boleh kirim makanan, Bu, itu boleh, Bu. Bagi-bagi makanan boleh, mereka kirim makanan kita terima juga boleh. Gitu, Bu ya. Artinya akidah tidak bisa disamakan. Bahkan di agama mereka sendiri akidahnya aja bisa beda-beda. Tapi maksud saya, sebagai orang Islam, kita harus bisa menanamkan akidah yang baik, yang benar, bahwa agama kita yang benar, yang lain salah. Karena ada ayat, inna dina indalahil Islam. Maksud saya gitu. Ini mohon maaf nih, bukan saya, apa namanya, membuat kerusuhan atau kericuhan, itu bukan. Tapi kita tetap boleh bermuamalah dengan kalangan mereka. Dengan agama apapun, ya kan? Selama tidak mengganggu akidah kita. Nah, ketika kita sedang bermasyarakat, ketemu dengan orang-orang yang dari kalangan mereka, khususnya dari kalangan Nasrani, mereka memang diperintahkan oleh agama mereka untuk apa? Untuk mencari orang masuk agama mereka. Memang ada perintahnya, Pak. Perintahnya ada di dalam kitab mereka. Ada di ayat Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayat 19. Bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu. Baptislah gitu. Kalau berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Ya, begitu ya.
Itu ayat itu dianggap sebagai amanat agung, ya. Walaupun yang sudah saya pelajari ayat itu tidak sahih gitu bilang. Kalau istilah Islam itu tidak sahih gitu, ya. Karena itu adalah sisipan gereja Romawi di abad kedua, tetapi ayat itu dianggap sebagai amanat agung, apa namanya? Dalil mereka untuk mencari orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Kalau Islam agama misi bukan, Bu. Misi itu artinya mengajak orang masuk agama itu. Islam agama misi bukan, Bu? Masa? Bukan. Islam agama misi bukan, Pak? Hah? Misi juga, Pak. Kita kalau nggak misi masa disebut rahmatan lil alamin? Kalau rahmatan lil alamin itu buat orang Islam aja tuh buat semua manusia, Bu. Kalau buat semua manusia berarti agama misi bukan, Bu? Agama misi. Cuman bedanya, nah bedanya. Kalau mereka diperintahkan menjadikan semua bangsa murid Yesus atau orang Kristen dan membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kalau kita Islam walaupun disebut rahmatan lil alamin, tetapi kita diminta hanya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat, ya. Dan kita juga mengenal la ikroha Fidin. Dan kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Itu bedanya. Ya. Sama-sama agama misi, kita juga mengajak orang masuk Islam, tetapi di Islam kita mengenal la ikroha fiddin. Bahkan mungkin di beberapa negara yang menjalankan syariat Islam, atau mungkin pada zaman dulu, ketika sebuah daerah dikuasai oleh orang Islam yang menjalankan syariat Islam, orang yang tidak mau masuk Islam pun masih boleh kan? Ya, dengan syarat apa? Membayar jizyah. Pernah dengar, Bu, jizyah? Tahu kan? Jadi ketika mereka membayar jizyah, sama orang Islam malah dilindungin. Nggak wajib ikut perang, dilindungi malah. Ya, artinya di Islam, kita la ikraha fiddinnya itu dijalankan dengan syariat Islam. Gitu, ya. Orang yang tidak mau masuk Islam tetap nggak apa-apa, tapi ada jizyah. Tetapi kalau baptis lah, kalau belum selesai dibaptis kan belum selesai urusannya. Gitu maksudnya. Dan mereka menyebarkan agama mereka dengan apa? Pernah dengar 3G, Bu? 3G pernah dengar? Wah, mentang-mentang udah 4G, udah nggak tahu 3G, Bu, ya. Oh, 3G tahu ya. 3G itu apa? Gold, glory, gospel. Agama mereka dari semenjak abad ke-15 itu sudah disebarkan dengan 3G, gold, glory, gospel, dengan imperialisme dan kolonialisme gitu, ya. Makanya itu mereka menganggap ayat itu sebagai amanat agung karena mereka apa namanya? Boleh dikatakan ingin membuat semua bangsa menjadi Kristen, ya. Bahkan Konsili Vatikan kedua tahun 1965 itu judulnya Kristenisasi ke seluruh dunia dan orang Islam salah satu targetnya gitu. Ya. Itu adalah misi mereka. Sekarang kita dengan akidah nih ya, dengan Krislamologi, kita harus bisa tahu akidah kita sampai di mana nih. Nah, kalau kita melihat kitab-kitab begini nih. Nah, ada kitab tulisannya di depan nih Alkitab tulisannya ya. Oh, ini kecil tulisannya. Ya pokoknya di depan ini tulisannya Alkitab. Ini karena sering keluar masuk koper jadi tinta emasnya hilang nih. Bapak Ibu, saya sarankan, nah ini sebagai orang Islam ya, saya menyarankan karena saya sudah belajar ini dan saya juga sudah belajar Quran, jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Walaupun mereka tulis Alkitab, jangan sebut ini Alkitab, Bu. Kenapa? Karena nama lain Quran kita apa? Alkitab juga, gitu kan? Kalau Bapak Ibu melihat kitab seperti ini, nah, tulisan apa nih, Bu? Injil. Ada tulisannya Injil nih, ya. Mereka juga bikin yang begini tulisannya. Ada tulisannya Injil. Ya. Saya juga menyarankan Bapak Ibu jangan sebut kitab ini sebagai Injil. Kenapa? Nah, kenapanya ini kan kita harus tahu nih. Di Quran kan kita sering membaca Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat, memberikan kitab Injil kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel kan? Betul kan? Ada berapa Injil, Bu, di dalam Quran? Satu. Kepada siapa, Bu? Nabi Injil, Bu. Nabi Isa alaihissalam. Pinter nih, Bu nih. Belajar kristologi, Bu, ya. Kalau di sini Injil apa? Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Apakah empat Injil ini adalah Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Kan bukan. Jadi kalau karena bukan, jangan sebut ini sebagai Injil. Karena di Quran Injil itu cuma satu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu maksud saya, Bu. Ya, jangan gampang mudah. Wih, ada tulisannya Injil. Nanti kalau mereka datang ke rumah Ibu nih, Bu, ini loh, Bu, Injil yang diterima Yesus gitu atau Nabi Isa gitu. Jangan mudah percaya maksud saya, gitu ya. Ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang dimaksud Quran. Gitu, Bu, ya. Nanti ada lagi kitab yang begini.
Ini di sini, cuman yang sini bahasa Inggris ya Bu ya. Ini tulisannya gini Bu. Kitab ini namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan. Singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya. Torah itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im, kitab nabi-nabi, Nabi Daniel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kitab yang Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan. Atau ada Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. Tapi yang disebut dengan Torah, kita kenal dengan Taurat, apakah ini kitab Taurat yang di dalam Quran? Nah itu pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca ini, tidak pernah mempelajari sejarah kapan disusun ini, tidak pernah mempelajari apa perspektif dan tafsirnya, Bapak Ibu bisa aja langsung menyebut ini Taurat yang dimaksud Quran gitu. Ya. Tapi yang sudah belajar dengan kacamata Islam, ini bukan Taurat yang dimaksud Quran. Kenapa? Kita mungkin membaca di dalam Quran, surat misalnya Quran surat Al-A'raf misalnya, ayat 157. Mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Betul kan? Di sini ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Yang belum belajar pasti nggak tahu. Kalau sudah belajar pasti tahu gitu. Yang sudah saya pelajarin di sini tidak ada nama Muhammad, itu tidak ada. Kalau kita baca lagi Quran surat As-Saff misalnya ayat 6. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa akan ada rasul lagi yang bernama Ahmad. Betul kan? Ada nggak Bu di sini Ahmad? Tidak ada. Kitabnya orang Kristen yang ini, ada nggak Bu Ahmad? Tidak ada juga. Berarti kalau begitu kan ini bukan Taurat dan ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 gitu maksud saya. Ya, sampai sini paham Ibu ya. Jadi kalau ada orang bilang, inilah Taurat dan Injil yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Yesus gitu misalnya, atau kabar baik gitu. Ini di Quran kan sudah ditulis, ada Taurat, ada Injil. Lah ini gitu. Percaya nggak Bu? Itu maksud saya. Ya. Jangan mudah. Yang ini Bu, yang ini banyak dibagikan ke rumah-rumah orang Islam. Yang ini, ya kecil begini nih. Ini sering dibagikan ke rumah-rumah orang Islam. Mereka bilang inilah Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena di sini nama Yesusnya menggunakan nama siapa? Isa Al-Masih. Tulisannya Isa Al-Masih. Mereka juga di sini menggunakan kata apa? Insya Allah. Ada kata Assalamualaikum. Ada Bu. Ya, menggunakan kata Allah. Tuh sama ada Allah. Tuh sama ada Isa. Tuh sama ada Insya Allah katanya. Tuh sama ada Assalamualaikum. Di sini Nabi Yahya juga ada. Ya, Isa Al-Masih, Zakaria, terus kemudian Yahya ada. Jadi istilah-istilah yang dipakai di sini istilah-istilah Islam. Ini cara mereka ya, ini salah satu cara mereka mengajak orang-orang Islam untuk masuk agama mereka ya. Yang ini juga sering dibagikan ke rumah orang Islam nih. Kan sekilas mirip sama Quran tuh ya. Ya kan? Cuman bedanya kalau ini kan dari kiri ke kanan, kalau Quran kan dari kanan ke kiri gitu. Tapi kan corak-coraknya mirip tuh. Kenapa mereka bikin mirip-mirip begini? Ini untuk mengincar orang Islam ya. Di sini juga Yesus pakai kata Isa Al-Masih. Gitu. Ya, ini salah satu cara mereka. Nah, maksud saya ketika kita mengetahui ada nama disebut kitab Taurat, kitab Injil yang disebut oleh Quran, kata kitab yang disebut Quran itu apakah harus selalu berbentuk begini? Tidak, Bu, ya. Kata kitab di dalam Quran tidak harus berbentuk buku seperti ini. Zaman Nabi Musa alaihissalam apakah sudah ada buku? Belum. Zaman Nabi Isa alaihissalam apakah sudah ada buku? Belum juga. Jadi kata kitab di dalam Quran, khususnya yang berkenaan dengan kitab Taurat dan kitab Injil, itu tidak harus berbentuk buku seperti ini. Ya. Nabi Isa alaihissalam ketika di Quran surat Maryam ayat ke-30 ketika mengatakan bahwa aku diberikan kitab Injil dan Nabi Isa berbicara ketika masih bayi di ayunan ibunya. Apakah Nabi SAW mengatakan begitu menerima kitab Injil, apakah menerima buku dari langit? Kan enggak gitu. Ya, jadi kitab di dalam Quran yang berkenaan dengan Taurat dan Injil itu artinya tidak harus berbentuk buku, tapi bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum tertentu maksudnya. Itu artinya ya. Jadi yang disebut dengan kitab Taurat dan kitab Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Wahyu ya. Wahyu bentuknya bagaimana Pak? Wahyu?
pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya atau kaumnya, gitu kan? Apakah bapak-bapak pernah baca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca Pak? Di Quran atau di hadis? Pernah? Ibu-ibu pernah baca nggak Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Ibu-ibu pernah baca nggak di Quran? Kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Pernah baca? Tidak. Yang kita baca apa? Kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Betul kan Bu? Kalau Quran dijaga, kalau ini tidak dijanjikan untuk dijaga, ya, dan bukan ini gitu kan. Makanya ini berarti bukan kitab Taurat dan bukan kitab Injil yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Isa salam, itu maksud saya, gitu ya. Jadi kita membaca dalam Quran ada kitab Taurat dan ada kitab Injil, ada nggak? Ada. Mana? Sudah bersama dengan nabinya gitu, karena wahyu gitu. Nabi Musa alaihissalam sudah wafat, Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, ya sudah bersama dengan mereka. Apakah ini tulisan Nabi Musa? Bukan. Kapan disusunnya ini? 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam ini. 1000 tahun. Kalau yang ini, jadi ini ditulis kira-kira memang jaraknya antara 20 sampai kira-kira 70 tahun lah setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam diangkat. Ditulisnya. Tetapi menjadi kitab seperti ini yang sudah komplit begini, menjadi mushaf itu istilahnya, itu hampir 400 tahun. Hampir 400 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Kalau yang punya Yahudi 1000 tahun kira-kira. Ya. Ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidup kira-kira abad ke-14, 13 sebelum Masehi. Ya, berarti kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa. Yang kitabnya Yahudi ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab ini. Nah, kitab ini yang disebut dengan kitab Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi. Ya. Setelah diterjemahkan menjadi Yunani, barulah di abad 4 Masehi, ya, hampir 400 tahun setelah Nabi Isa, ini dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen yang ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Ini kemudian dijadikan satu dengan terjemahan bahasa Yunani ini di tahun 397 Masehi. Berarti kira-kira 400 tahun setelah Nabi Isa, ya. Kalau Quran dijadikan mushaf berapa tahun setelah Nabi wafat? Ada yang tahu, Bu? Pak? Ada yang tahu? Waduh, ini belajar kristologinya kagak, islamologinya juga enggak nih kayaknya nih. Quran, Bu, menjadi mushaf, ya. Berapa tahun setelah Nabi wafat? Tidak sampai 2 tahun. Ya. Tidak sampai 2 tahun ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama menggantikan Nabi. Waktu itu terjadi perang di Yamamah, banyak hafiz Quran yang tewas sehingga disarankan oleh sahabat yang lain Umar bin Khattab untuk dijadikan mushaf. Tidak sampai 2 tahun mushaf Quran sudah ada. Nah, kalau yang Kristen yang ini hampir 400 tahun. Kalau yang Yahudi yang ini 1000 tahun setelah nabinya nggak ada. Gitu. Itu bedanya. Ya. Dan kalau Quran diturunkan dengan tradisi lisan atau arti hafalan, banyak penghafal Quran ketika Nabi masih hidup, banyak penghafal Quran ketika Nabi sudah wafat, tapi kalau ini tidak ada yang hafal. Kalau ini juga tidak ada yang hafal. Ya. Jangankan satu kitab, satu lembar juga nggak ada yang hafal. Gitu. Satu lembar pun nggak ada yang hafal, Pak. Jadi ketika kitabnya orang Kristen, ya, di seluruh dunia, mushafnya gitu maksudnya, mushafnya dimusnahkan, hard copy, soft copy, tidak akan ada lagi, Bu. Tapi kalau Quran, mushafnya, hard copy atau soft copy, seluruh dunia dimusnahkan Quran, bakal ada lagi nggak, Bu? Sebentar, ya Bu ya. Kenapa? Jutaan orang yang menghafal, itu maksud saya. Ya. Jadi walaupun ini saya baru basic nih ya, ini baru basic nih. Ini kita hanya baru mengenal kitabnya. Dari kitabnya aja kita harus punya akidah yang benar gitu. Bahwa ini bukan kitab Taurat dan ini bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Tadi saya sudah sebutkan 2 ayat kan, bukti bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Karena di sini tidak ada nama Muhammad atau Ahmad, juga ini bukan ditulis oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sekarang saya ingin masuk ke dalam akidah tentang apa tadi? Kita tadi sudah singgung sedikit ya tentang Nabi Isa alaihissalam, yang mana orang Kristen menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, tapi ada juga yang tidak. Ya, jadi tidak semua Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan.
Sekarang konsep keselamatannya nih. Nah, kalau orang Yahudi taunya kalau mau masuk surga itu harus bertobat dan mengikuti perintah Tuhan, ya Yahudi. Tapi kalau Kristen, Kristen kan mengatakan bahwa mereka dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itu akidah mereka. Ya. Kalau akidah Islam tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang penyaliban bagaimana Bu? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diserupakan gitu ya. Ada yang tahu yang diserupakan siapa? Hah? Yudas. Wih, keren Ibu tahu Yudas. Selain Yudas ada lagi yang tahu? Nggak ada, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu di Quran tidak ditulis ya Bu ya. Tetapi itu adalah tafsir dari Ibnu Katsir ya. Ada juga nanti tafsir Ibnu Abbas bahwa yang diserupakan adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling setia ya. Ada yang bilang yang paling muda gitu. Tetapi itu tafsir. Kalau tafsir kan bukan menjadi itu mutlak benar gitu ya, itu tafsir. Kalau apa namanya? Di Quran tidak disebutkan siapa nama yang diserupakan. Berarti kalau buat kita orang Islam penting nggak Bu? Hah? Nggak penting karena nggak ditulis ya. Kecuali kalau ada namanya tertulis berarti penting. Ya. Yang menentukan namanya ditulis atau enggak kan Allah sendiri kan. Karena wahyu dari Allah SWT. Nanti kalau ada orang Kristen yang bertanya begini, itu yang di Quran surat An-Nisa 157, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi yang diserupakan, siapa nama yang diserupakan? Kalau ada yang nanya begitu ke Bapak Ibu, jawabnya gimana? Tidak penting. Betul. Karena tidak ditulis, gitu kan Bu? Tapi kalau Ibu tidak belajar Krislamologi, Ibu kan cuma bisa jawab begitu aja. Tapi kalau saya dan teman-teman di yayasan kita yang sudah belajar Kristologi, ketika ada orang Kristen nanya begitu, saya jawab tidak penting karena namanya tidak ada. Saya balik nanya, di kitab kamu, Yesus disalib bersama dua penjahat. Siapa nama dua penjahat itu? Enggak ada juga. Enggak ada. Nah kalau enggak ada namanya, ngapain mereka nanya nama yang diserupakan gitu maksud saya. Ya, itu maksud saya. Itu cara kita, orang-orang yang belajar Krislamologi, menjawab subhat terhadap Islam, tetapi kita juga punya counter attack gitu Bu. Tahu maksud saya? Ya. Ketika misalnya ada orang Kristen bilang begini sama Bapak Ibu misalnya, Quran itu menjiplak Bible. Pernah dengar Mas? Pernah dengar Pak? Pernah? Pernah dengar Bu? Banyak Bu yang bilang begitu banyak. Banyak orang Kristen, khususnya yang bagian pendebat-pendebat itu bilang bahwa Quran menjiplak Bible. Kenapa? Karena banyak nama-nama nabi di Quran yang sama dengan di Bible. Makanya mereka bilang Quran menjiplak Bible. Jawabnya gimana Pak, Bu? Bahkan ada pendebat Kristen yang bilang 75%, bahkan ada yang bilang 85% Quran itu menjiplak Bible. Jawabnya gimana? Hah? Tidak penting. Kalau orang yang belajar Krislamologi, Bu, akan menjawabnya gimana? Yang saya tanya, malah saya tanya balik. Yang mana yang kamu maksud menjiplak? Saya tanya begitu. Apakah yang kisah tentang Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Pernah dengar Pak di Quran cerita begitu? Di Quran ada Pak? Cerita Nabi Nuh telanjang mabok? Ada? Nggak ada kan? Saya tanya lagi, apakah maksud kamu ngejiplak tuh yang kisah Nabi Lut menghamili dua anak perempuannya? Ada Bu di Quran? Nggak ada kan? Apakah yang dimaksud menjiplak itu kisah tentang Nabi Harun yang membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Patung sapi ada. Yang buat siapa Bu di Quran? Samiri. Bukan Nabi Harun. Tapi kalau di sini Nabi Harun Bu yang bikin. Nabi loh bikin patung sapi untuk disembah gitu. Gimana ceritanya? Saya tanya lagi, apakah yang kamu maksud Quran menjiplak Bible itu kisah tentang Nabi Daud yang berzinah dengan istri orang? Ada di Quran Bu begitu? Nah, apakah yang kamu maksud ngejiplak itu kisah tentang Nabi Sulaiman atau Salomo yang matinya dalam keadaan musyrik? Ada Bu di Quran? Kalau di Islam kita malah taunya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam keadaan sholat. Betul kan? Sholatnya dalam keadaan berdiri. Orang taunya meninggal juga gara-gara tongkatnya dimakan rayap. Tapi sedang sholat sebenarnya gitu kan. Tapi kalau di sini Salomo atau yang kita kenal Nabi Sulaiman alaihissalam itu meninggal dalam keadaan musyrik. Gimana ceritanya? Nabi dalam keadaan musyrik. Ya. Saya tanya lagi, apakah yang kamu maksud Quran menjiplak Bible itu kisah tentang Nabi Ayub yang dicobai kemudian menghujat Allah dengan mengatakan Allah kejam? Ada Bu di Quran begitu? Pak? Enggak ada.
Jadi kalau nggak ada cerita begini, yang dimaksud jiplak tuh yang mana gitu maksud saya. Ya. Kalau hanya ada nama-nama nabi yang sama dengan di sini, itu artinya Quran sedang menceritakan kisah yang sebenarnya. Yang membuat patung sapi disembah Bani Israel siapa? Samiri tadi Bu bilang kan. Nabi Daud, ada nggak nabi-nabi yang mati dalam keadaan musyrik Bu? Dalam Quran? Ya nggak ada lah. Ya kan? Ada nggak yang maksiat sama istri orang gitu? Nggak ada juga. Jadi sebenarnya di dalam nabi, bahkan kita membaca tidak ada nabi yang dibeda-bedakan, ya kan? Dan nabi juga dipilih dari orang-orang yang apa? Yang maksum, terbebas dari dosa, gitu maksudnya. Jadi dalam Quran tidak ada nabi seperti cerita dalam sini. Nah, pertanyaan loh, oh mana pertanyaannya? Kok masih kosong? Udah jam 10 ya. Ini udah selesai nih. Pertanyaan nih berarti nih. Belum? Jam berapa pertanyaan? Hah? Jam 11. Ini kita selesai berarti jam 12. Oke, ya sebentar lagi ya, sebentar lagi. Tadi saya bilang apa mengenai konsep keselamatan. Walaupun ya di dalam kitabnya orang Yahudi ini ada apa namanya kontradiksi, ada cerita-cerita Nabi yang seperti itu, tapi di dalam kitabnya orang Yahudi ini mereka masih mengajarkan tauhid, ya, masih mengajarkan tauhid. Contohnya apa? Ada di kitab mereka ayat di dalam surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Akidahnya begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Wih, bahasa Ibrani itu, Bu. Saya cuma tahunya cuma itu doang. Ya, kita di Quran membaca Kul huwallahu ahad. Itu sama artinya ya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu artinya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita membaca Kul huwallahu ahad juga artinya apa? Katakanlah ya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan Tuhan Allah itu Esa, sama artinya. Nanti di sini juga dikatakan bilangan 23 ayat 19. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Kita juga membaca apa? Lam yalid walam yulad. Itu sama artinya. Di Keluaran 9 ayat 14 juga dikatakan tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Kita membaca walam yakulahu kufuwan ahad, sama, ya kan? Banyak yang mengatakan bahwa di sini Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu Maha Tahu. Nanti ada di Hosea 11:9, Ayub 9 ayat 32, Ayub 37 ayat 16, nanti ada lagi Maliaki 3 pasal 6 disebut Maliaki 3 ayat 6 disebutkan Tuhan tidak berubah. Ini Yahudi. Ketika kitabnya orang Yahudi ini dipakai oleh Kristen menjadi perjanjian lama, konsep ketuhanannya tauhid memang sama dengan Islam, sama dengan Quran. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru punya orang Kristen, ya, ini udah jadi ini ya, perjanjian lama, perjanjian baru, yang perjanjian baru orang Kristen, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang tidak berubah, bisa menjadi Yesus. Bedanya di situ, ya. Kalau orang Yahudi bilang kalau mau masuk surga atau mau selamat bertobat, tiba-tiba kalau yang diajaran Yesusnya masih mengajarkan bertobat, tapi ketika ajaran Paulus, pernah dengar Pak Paulus? Pernah tahu? Bukan debt collector sebelah, bukan ya, bukan. Ini Paulus orang yang sebenarnya menciptakan agama Kristen di dalam kitab ini, ya, bukan Yesus malah. Yesus di sini tidak pernah menyebutkan kata Kristen, tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yang mengajarkan agama Kristen di sini adalah orang yang bernama Paulus. Kalau Paulus mengajarkannya bagaimana kalau mau masuk surga? Mulutmu harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Kalau Yesusnya di sini mengajarkan kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Ya, kalau yang Yahudi juga sama. Kalau orang fasik bertobat, orang fasik itu artinya orang yang berdosa tapi terus-menerus bertobat, akan masuk surga. Seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Ya, itu ada di Ulangan pasal 24 ayat 16, juga ada di Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Jadi konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya orang Yahudi sama dengan Islam. Di perjanjian lama juga masih ini menjadi perjanjian lama gitu. Tapi yang perjanjian baru, yang Paulus ini yang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau Yesus yang di dalam kitabnya mereka ini sebenarnya juga mengajarkan tauhid sebenarnya. Tapi Paulus yang mengajarkan orang Kristen harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru orang Kristen selamat gitu. Bedanya di situ ya. Jadi kita sebagai orang Islam, kita juga harus paham, oh akidahnya orang Yahudi bagaimana. Akidahnya masih sama dengan Islam, tetapi kitabnya mereka itu bukan kitab Taurat yang dimaksud Quran, dan di dalam kitab mereka sudah banyak perubahan. Kalau orang Kristen, akidahnya Yesus sama dengan kita.
akidahnya. Yesus juga memerintahkan untuk menyembah kepada Bapa saja. Bahkan Yesus di sini bersahadat. Sahadatnya gimana? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal untuk mengenal engkau. Engkau itu siapa? Bapa. Bilangnya apa? Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Nah, kalau terjemahkan ke bahasa Arab apa? Kan jadi la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ya, itu berarti apa? Sebuah pernyataan yang sejalan dengan Islam. Di Islam kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini Yesus mengajarkan la ilaha illallah. Anak dari manusia namanya siapa? Perseus. Jadi ada sistem kepercayaan dewa bisa punya anak dari manusia, anaknya disebut setengah dewa, setengah manusia. Yesus di sini juga disebut apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Gitu. Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya apa, Bu? Sama, God gitu. Ya, bedanya kalau Tuhan G besar, dewa G kecil gitu. Artinya ini ada sistem kepercayaan yang orang-orang zaman dulu yang diikuti oleh orang-orang Yahudi dan orang Kristen sehingga mereka menyebut Isa putra Allah. Ya. Nanti ada lagi di daerah Sumeria misalnya. Mereka menyembah dewa Anu, Enlil, Ea. Di Persia mereka mengenal dewa Ahurmazda, Mitra, Anahita. Nanti di Babilonia mereka mengenal dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada Osiris, Horus, Isis. Nanti di Eropa ada siapa lagi? Dewa Matronai, Dewi Madonna, dan segala macam. Badan satu, muka tiga. Tapi semuanya tiga. Dewa-dewanya itu tiga semua. Yang disebut dengan triad. Gitu. Triad itu artinya apa? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kayak kopi 3 in 1 gitu ya. Sistem kepercayaan itu memang sudah menjadi sistem kepercayaan orang-orang zaman dahulu sebelum Nabi Isa alaihissalam. Sehingga sistem kepercayaan itu yang diadopsi dan diteruskan oleh kalangan Kristen. Kristen ya, bukan Yahudi ya. Kalau Yahudi tidak mengadopsi, kalau Kristen yang mengadopsi. Jadi itu adalah sistem kepercayaan gabungan. Ada sistem kepercayaan Helenisme, ada kepercayaan paganisme, ada kepercayaan Platonisme, itu semua diadopsi oleh Kristen. Ini yang membedakan Kristen dari agama Yahudi dan Islam. Kalau Yahudi dan Islam, tauhid. Tidak ada mengenal Tuhan itu jadi manusia, gitu nggak ada. Hanya Kristen yang mengadopsi Helenisme, paganisme, dan Platonisme. Makanya berbeda. Nah, kalau begitu, pertanyaan saya lagi begini. Kalau begitu, agama samawi buat kita orang Islam ada berapa, Bu? Agama samawi. Pada takut jawabnya. Kalau buat Bapak-bapak, sebagai orang Islam, agama samawi ada berapa, Pak? Cuman satu. Tuh, kalau Bapak-bapak berani, Bu. Ya, cuman satu, yaitu apa? Islam. Ya, buat Islam, agama samawi cuma satu. Karena tadi ada ayat apa? Inna dina indalahil Islam. Gitu ya. Kalau buat orang akademisi, misalnya profesor, mereka mau bilang agama samawi tiga, udah biarin aja. Tapi tidak sesuai dengan akidah kita. Buat kita orang Islam, agama samawi cuma satu, yaitu apa? Islam. Itu maksud saya, ya Bu ya. Jadi hal-hal seperti ini baru kulit-kulitnya sebenarnya, ya. Kalau mau yang ngedalemin, memang harus ada kuliahnya. Saya alhamdulillah bekerja sama dengan Dewan Dakwah, saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, ya, di bawah pembinaan Dewan Dakwah. Jadi yang kuliah di STID Muhammad Nasir itu anak-anak muda yang dapat beasiswa. 2 tahun pertama mereka mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka harus cari masjid atau pesantren, masjid ya sorry. Mereka menjadi marbot atau imam. 2 tahun kedua itu sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing belajar ini, belajar Krislamologi. Buat apa? Buat membentengi iman dan akidah orang-orang Islam di daerah mereka masing-masing. Ya, terutama di daerah-daerah perbatasan itu masih banyak misionaris-misionaris yang menargetkan orang Islam untuk masuk agama mereka, ya. Jadi Bapak Ibu, kita yang hidup di kota, kita juga bisa kapan aja didatangi oleh misionaris. Bapak Ibu tidak pernah tahu nanti suatu waktu rumah Bapak Ibu diketok ya misalnya, selamat sore, selamat malam, kami dari tim apa gitulah misalnya, ingin membawakan kabar baik gitu misalnya. Kabar baiknya apa? Ini. Ya, hati-hati. Mungkin Bapak Ibu sudah kuat imannya, tapi Ibu harus pikirin juga anak, keponakan mungkin ya, saudara kita, kerabat kita yang karena pergaulan. Nah, dari pergaulan itu mudah sekali Bu, ya, apalagi medsos. Medsos itu juga banyak sekali mereka membuat konten-konten yang bisa mempengaruhi anak-anak kita, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ibu ya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti dan beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang waktunya pertanyaan ya mungkin ya. Saya jawab ya.
Kita sampai jam 11 berarti ya? Oke, silakan kalau ada mau tanya jawab. Silakan. Belum ada yang nanya? Oh, Ibu nih, Ibu silakan nanya. Oh, di masjid sini kalau nanya nggak dapat door prize ya, Mas ya? Nggak dapat door prize ya? Coba ada door prize, pasti banyak yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semoga kita semua dijaga Islam, iman, dan Amin. akidah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabb. Ustadz, yang saya tanyakan tadi dijelaskan bahwa Injil itu bukan Injil gitu ya. Bukan. Tapi saya punya tetangga sekaligus bagaimana mu'alaf, beliau mu'alaf masih umur 22. Tiap hari sama saya, insya Allah doakan saya bimbing beliau ya Ustadz. Jadi saya tanyakan, namanya dulu Maria, sekarang Maryam. Kenapa kamu masuk Islam? Saya gitu kan. Dia tertarik dengan 2 ayat di dalam Al-Quran, Ustaz. Yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang tentang makan babi itu loh. Nah, terus yang kedua itu tentang surah Al-Imran ayat 51 yang bahwa dia Allah, sembahlah dia Tuhanmu dan Tuhan kita. Gitu. Nah, itu adalah jalan yang lurus. Gitu. Iya, dia menjelaskan bahwasanya, saya tanya lagi nih, Maryam, Injil yang kamu baca itu kan perjanjian udah dirubak-rubak sama manusia, saya kan bilang gitu ya. Apakah ada yang asli? Ada Bu, katanya gitu. Ada. Dia bilang ada, dia Katolik ya Ustadz ya. Terus bedanya apa? Kalau yang asli itu Bu, maupun yang begini tuh, yang sesuai dengan Al-Quran itu, di Injil katanya disembunyiin, ditulis kecil-kecil gitu. Itu dia karena si Maryam itu pembaca Injil di gereja. Tapi alhamdulillah dapat hidayah dari Allah, dari akalnya itu loh. Jadi seperti kita itu kayak mentadaburi Al-Quran gitu loh Ustaz. Nah, beliau tuh mentadaburi Al-Quran, mentadaburi Injil sehingga mendapatkan hidayah itu. Terus dia bilang, kalau di Al-Quran Ibu kan nggak boleh makan babi, tapi boleh apabila terpaksa. Di Injil pun ada yang begitu. Tapi anehnya siapa ya namanya yang naik ke genteng gitu loh, dia menjelaskan dalam Injil itu namanya ngapain? Siapa naik genteng Bu? Yus kayak gitu, naik ke genteng kelaparan, di Injil begitu bunyinya ayatnya. Terus nangis dia kelaparan, katanya nggak boleh makan babi kan kalau di Al-Quran. Kalau dia itu gimana ya, pokoknya ceritanya itu kebalikan sama Al-Quran. Jadi pertanyaannya jadi apa Bu pertanyaannya? Jadi saya tuh pengen tanya tentang Injil itu tadi loh. Seandainya dia tidak asli dari sana ya, atau tapi setidak-tidaknya dia membaca kitabnya itu, alhamdulillah dia mendapatkan hidayah dari akal, dia mempelajari satu-satu gitu ya Pak ya Ustadz ya. Mungkin gini, dia orang Katolik tadi ya? Iya, Katolik. Oke. Ini ada kitab tulisannya Kitab Suci Katolik. Ya. Saya nggak pernah lihat sih. Ya. Jangankan Ibu, jemaat Katolik aja nggak pernah lihat Bu. Kenapa nggak pernah lihat? Karena ada tulisannya begini, tidak untuk diperdagangkan. Jadi ini kitab hanya untuk calon pastor. Ya. Jemaat Katolik aja nggak pernah lihat Bu, apalagi kita gitu. Tidak untuk diperdagangkan. Ini ada pengantar dan catatan lengkapnya, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ya, tidak untuk diperdagangkan, untuk calon pastor. Dicetak hanya 3.000 Bu nih. 3.000 eksemplar ya, 2009. Mungkin yang mualaf itu maksud ini ada, kalau di kitab yang ini Bu, ini ada ayat ya, di sini ada catatan kakinya nih ya. Ini juga ayat, ini catatan kaki. Ada mungkin ayat yang berbunyi catatan kakinya begini. Mungkin Mas boleh bantu bacain? Boleh Mas? Tenang Mas, nggak usah pakai bismillah Mas, bacain Mas. Baca aja, cuman baca. Kalau baca ini nggak usah pakai auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini ada ayat yang bisa dikatakan sebagai bukti yang mengajarkan konsep Trinitas, ya Bu ya. Kan tadi saya bilang Trinitas itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya. Ada ayatnya bunyinya di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Boleh dibacain Mas? Ini yang garis merah nih. Di sini aja, nggak usah diangkat, biarin. Kebaca nggak? Sebab ada tiga yang memberi kesaksian nih, di dalam surga, Bapa, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tuh, ya. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ada catatan kaki di bawah nih. Bagian ayat ini, terus? Yang ini. Ya. Nggak nih, bagian ayat ini, terus apa? Oh, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah
terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong dulu Mas, karenanya apa tadi? Karenanya bagian ini tidak asli. Pasti. Pakai pasti Bu Mas. Pasti. Pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa Mas? Dia ngomong ya, bukan saya. Makasih Mas ya. Mungkin yang Ibu maksud tadi mualafnya baca ini, mungkin Ibu ya. Tapi kalau dia bilang Injil yang asli, sebenarnya tidak ada. Dalam perspektif Islam, Injil yang menerima kan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalamnya sudah nggak ada. Mana Injil aslinya? Ya bersama dengan Nabi Isa gitu. Kalau Injil yang asli, ya harusnya cuma diterima oleh Nabi Isa. Mungkin yang dimaksud oleh mualaf itu adalah kitab yang dimaksud Injil sama mereka, yang asli itu yang disembunyikan, yang tidak diedarkan atau dipegang oleh jemaat. Ini salah satu yang tidak dipegang oleh jemaat tuh. Ya, yang ini khusus untuk calon pastor gitu. Dan catatan kaki yang mengatakan ayat tidak asli Bu, itu bukan cuma ini, di sini banyak. Udah saya tanda-tandain semua nih Bu, yang tidak asli. Banyak, tapi yang saya tadi minta tolong Mas baca, kenapa yang itu? Karena ayat itu yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas gitu. Ya Bu ya. Mungkin yang tetangga Ibu itu tadi, itu juga harus ikut kajian seperti ini nih, supaya orang yang sudah masuk Islam dengan akidah yang lama itu belum tentu bersih semua Bu ya. Saya sering juga ngobrol dengan para mualaf yang sudah dari kecil mendapatkan doktrin dari kalangan mereka, ketika masuk Islam kadang-kadang masih membawa akidah lama Bu gitu. Kadang-kadang Ibu ya. Tidak semua, tapi masih ada. Jadi tugas kita di yayasan memang kita juga selain membantu mereka masuk Islam, kita juga harus mengusahakan supaya mereka bersih dari akidah-akidah lama. Saya pernah ketemu mualaf Bu, tapi kalau kaget bilangnya apa? Puji Tuhan Yesus gitu. Mualaf tapi puji Tuhan Yesus gitu. Ya itu kadang-kadang yang harus kita bina sedikit-sedikit supaya mereka bisa bersih dari akidah lama. Gitu ya Bu ya. Ya. Terus? Sudah 3 tahun mualafnya, sekarang beliau kebingungan nih. Bu, Islam itu kan banyak nih, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada mana pilihanku ya Bu? Nah, saya harus menjawab bagaimana itu Ustadz. Beliau bimbang akan hal itu, mana yang cocok buat aku Bu. Gitu. Mohon pencerahan. Memang resiko mualaf ketika ada orang baru masuk Islam, dia kalau nggak ada yang membina, dia seperti orang masuk hutan sendirian Bu. Ya, jadi mau ngikut yang mana gitu kan? Saya sering mengatakan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ikuti arus utama. Nah ya, ikuti arus utama itu artinya apa? Ikuti kalangan yang paling banyak gitu. Ya, mau diikutin yang pemerintah nggak boleh. Tapi pemerintah kan juga istilahnya apa? Yang arus utama itu apa? Kan antara NU atau Muhammadiyah. Tapi jangan sampai ada mualaf nanya, ini kita Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu. Nggak ada ya Bu ya. NU Muhammadiyah itu hanya organisasi yang diikuti oleh kalangan umat Islam untuk mencapai tujuan yang masing-masing ya. Orientasinya beda-beda, tetapi ya sama-sama Islam gitu Bu. Bilang aja suruh dia ikutin yang arus utama, yang paling banyak pengikutnya. NU udah pasti yang paling besar di Indonesia. Muhammadiyah juga tidak kalah besar. Tinggal ikut salah dua ini udah insya Allah bener gitu lah. Salah. Ya Bu ya, gampang jadi jawabnya. Ya masih. Silakan yang lain mungkin ada. Nah itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz. Iya Pak. Saya beragama Islam karena turunan, ya, karena turunan orang tua itu kan udah Islam, jadi kita masuk Islam. Kemudian saya pernah berbicara dengan Ustadz Bangun Samudra, mungkin Ustadz mengenalnya. Iya. Waktu saya tanya kenapa gitu, beliau masuk Islam, padahal beliau pendeta dan disekolahkan oleh gerejanya di teologi supaya belajar agama Islam untuk mengacaukan Islam atau memurtadkan Islam. Nah beliau katanya begitu belajar agama, dia baca surat Al-Ikhlas, jadi dia tertarik, bukannya ingin menghancurkan ini, malah dia tertarik karena dengan surat Al-Ikhlas. Nah yang saya tanyakan kalau Ustadz Dondi, itu apa yang menjadi daya tarik Quran masuk Islam itu? Iya, makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya koreksi dikit ya Pak ya. Bapak Islam bukan karena keturunan Pak. Bapak Islam karena diizinkan Allah SWT Pak. Setuju Pak? Setuju, alhamdulillah. Ya. Saya dulu ketika mempelajari Islam Pak, yang saya pelajari, kan gini, kalau namanya sebuah agama, itu kan sistem kepercayaan ya Pak ya.
sistem kepercayaan yang mempunyai paling tidak kan ada kitabnya gitu kan. Ya, kita tahu agama-agama di Indonesia yang diakui ini ada 6, ini kan semuanya ada kitabnya, ya kan. Kalau nabinya masih ada, nabinya bisa ngajarin kita. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada kan yang harus kita pelajari kan kitabnya, gitu kan. Di Quran, ketika saya mempelajari ayat-ayatnya, itu saya mendapati kira-kira ada 1000 ayat, Pak, yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ada hubungannya gitulah dengan ilmu pengetahuan. Ternyata dari 1000 ayat itu sudah 80% dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang, Pak. Ya. Yang mengkonfirmasi itu mungkin ilmuwan-ilmuwan yang mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu gitu. Jadi akhirnya saya bisa membuktikan bahwa ternyata Quran itu bukan karangan manusia gitu, Pak. Itu yang membuat saya memilih Islam. Ya, Pak ya. Sebut saja mana yang dari 1000 ayat itu yang istilahnya kita sekarang sudah banyak tahu lah. Besi diturunkan dari langit, ada laut yang tidak dapat bersatu, ada api di dalam laut, lebah, kemudian bintang-bintang, Big Bang, embriologi, macam-macam ayat-ayat di dalam Quran yang ternyata sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Saya memang mempelajari beberapa ayat itu, sampai saya mempelajari juga siapa yang mengkonfirmasi gitu, ya Pak ya. Contoh, tentang embriologi, dikonfirmasi oleh Profesor Keith Elmore namanya Pak, dari Amerika. Dia adalah disebut Bapak Embriologi Dunia, karena bukunya dia, judulnya The Developing Human, dipakai di seluruh universitas yang belajar embriologi, ya Pak ya. Dia mengkonfirmasi bahwa Quran tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Dia sendiri yang bilang, malah dia ngomongnya di sebuah konferensi pers di Arab Saudi, ya. Dia bilang tidak mungkin seorang Nabi Muhammad bisa mengatakan atau mengarang Quran karena dia bilang apa? Nabi Muhammad tidak punya mikroskop, gitu katanya. Loh ya kan benar kan? 1500 tahun yang lalu mana ada mikroskop? Profesor Keith Elmore bisa menulis buku The Developing Human karena apa? Karena pakai mikroskop. Nah, kok di Quran bisa menceritakan proses atau kronologi embrio itu sama dengan buku dia gitu. Jadi dia berani memastikan Quran pasti bukan karangan Nabi Muhammad. Walaupun Profesor Keith Elmore ini tidak masuk Islam, setahu saya, karena dia dibesarkan dari kalangan Kristen Presbyterian yang mengatakan Tuhan itu satu tapi hanya beda penyembahannya aja. Tetapi paling tidak pernyataan dia tuh menggugah orang-orang yang mengakui bahwa Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Ada lagi seorang profesor namanya Profesor Maurice Bucaille. Dia meneliti jasad mumi dari Mesir. Dia orang Prancis, diperintahkan pemerintahnya untuk meneliti jasad mumi dari Mesir. Ketika mumi itu sama dia diperiksa, dia mendapati ternyata di dalam jasad mumi itu banyak sekali mengandung garam. Di Quran sudah disebutkan, Pak, bahwa Allah SWT menyelamatkan jasadnya Firaun untuk menjadi perhatian manusia yang lain. Kemudian Profesor Maurice Bucaille ini pergi ke Timur Tengah, kalau nggak salah ke Libya, belajar Islam selama 2 tahun, akhirnya dia masuk Islam. Ada lagi nanti Profesor Frank Press namanya, Pak. 50 tahun yang lalu dia menulis buku judulnya The Earth, Bumi. Dia menulis di situ bahwa gunung yang keluar ke permukaan itu ternyata di bawahnya ada akarnya, Pak. Jadi disebut gunung itu sebagai apa? Stake atau peg, ya. Bahasa Indonesianya apa? Pasak gitu, Pak. Di Quran sudah disebutkan bahwa kami jadikan gunung itu sebagai pasak gitu. Dari mana ceritanya Nabi Muhammad SAW bisa mengatakan gunung itu pasak kalau dia nggak punya alat seperti alatnya Profesor Frank Press gitu Pak maksudnya. Ya. Dan masih banyak yang lain. Kira-kira ada 1000 ayat yang tadi saya bilang, 80%-nya terkonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Jadi tidak mungkin Quran itu karangan seorang manusia. Begitu Pak ya? Semoga menjawab pertanyaan Pak. Silakan tadi yang di belakang atau Ibu dulu? Iya. Oh, udah dipegang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tadi kan Ustaz sempat mention Paulus ya untuk membuat agama Kristen. Nah, saya mau bertanya sih, kan yang saya tahu Paulus itu kan tadinya dia justru mengejar-ngejar Nabi Isa dan para sahabat Hawariyun ya. Nah, ketika tiba-tiba dia menyebarkan agama kekristenan itu, kan ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, sahabat Hawariyun ini masih ada ya, dan saat itu tuh ada nggak sih kayak kisah atau buku yang memang Hawariyun ini tuh masih membawa agama yang
diajarkan sama Nabi Isa gitu. Dan ada beberapa kisah kan kayak kenalnya Petrus gitu ya. Petrus itu kan dianggapnya sebagai Hawariun gitu. Nah, bagaimana ketika pas masa itu Paulus dan Petrus itu seperti apa sih gitu, dan apakah memang ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Isa itu masih tetap berjalan gitu? Karena saya juga pernah dengar bahwa kalau Paulus itu dia tidak memberlakukan hukum Taurat gitu ya. Jadi kayak udah mulai boleh makan babi, nggak sunat gitu. Nah, itu ketika itu apakah ada kisah-kisah yang dari sudut pandang Islam yang menunjukkan bahwa sebenarnya masih Hawariyun itu masih berpegang pada ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Isa ya, Ustaz? Mungkin itu. Terima kasih. Yang saya tahu, dokumen-dokumen Islam yang menceritakan tentang Hawariyun ini memang sangat sedikit, sangat sedikit. Dari kalangan Kristen sendiri, di luar daripada Bible, masih adalah 1-2 buku-buku atau yang disebut dengan gospel yang berhubungan dengan murid-murid. Kalau yang dari Islam, saya sedikit sekali, Mas, cerita tentang Hawariyun ini. Ya. Tetapi kalau kita menelaah kisah tentang Petrus dan Paulus sendiri dalam kitab Perjanjian Baru itu, Paulus dan Petrus ini juga pernah berselisih gitu, Mas. Sebentar. Berselisihnya itu karena apa? Karena bagi Paulus, orang-orang yang mau dianggap mengikuti Yesus itu tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Contoh apa? Sunat, nggak makan babi dan sebagainya. Tapi kalau menurut Petrus tetap harus ikut gitu. Sampai akhirnya dijadikan konsili Yerusalem yang pertama kira-kira tahun 50 Masehi, gitu ya. Jadi yang diajarkan oleh Petrus sendiri dan juga diajarkan oleh Paulus sendiri itu memang juga bisa dikatakan ajarannya berbeda gitu, Mas. Ya. Walaupun istilah-istilahnya mungkin masih ada yang sama, istilah-istilahnya, tetapi boleh dikatakan akidahnya itu tidak 100% sama antara Petrus dan Paulus. Kalau dibandingkan lagi dengan Yesus, malah tambah beda lagi. Gitu. Kitab-kitab yang ada di dalam kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru, walaupun namanya mungkin disebut Petrus, Yohanes, Yakobus, itu belum tentu yang nulis adalah Hawariyun gitu, Mas. Ya. Sarjana-sarjana Kristen sendiri mengakui bahwa nama-nama yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru itu belum tentu orang yang menulis. Bahkan dari 13 surat Paulus, ya 13 maksudnya, ternyata yang dianggap benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7. Yang 6 ini bukan ditulis oleh Paulus, tapi ditulis oleh Paulin. Paulin ini bukan nama perempuan, Mas ya. Paulin ini adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Zaman dulu orang bisa menulis aku bernama A, itu masih boleh, belum menjadi kriminal gitu, Mas. Jadi dari 13 surat Paulus yang benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7, sisanya ditulis oleh Paulin, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus ini berani nulis dengan menuliskan apa? Aku Paulus Rasul Yesus. Walaupun bukan ditulis oleh Paulus. Jadi boleh dikatakan apa ya? Bisa jadi di dalam Perjanjian Baru ya yang 27 kitab itu 13-nya adalah Paulus dan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Sedangkan yang lain 4 kitab yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di 4 kitab ini walaupun ada pengaruh Helenisme, pengaruh paganisme, pengaruh Platonisme, tapi Yesus yang diceritakan dalam kitab ini masih mengajarkan tauhid, Mas. Ya, ini masih mengajarkan tauhid nih. Karena Yesus di sini juga mengatakan apa? Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti kalau begitu kan hukum Taurat itu hanya akan lenyap nanti pada hari kiamat gitu. Sedangkan Paulus mengajarkan Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Yesusnya bilang nggak pernah bilang membatalkan hukum Taurat. Paulus bilang Yesus yang mati itu sudah membatalkan Taurat gitu. Sedangkan yang menurunkan Taurat kan dianggap kan ini kan Tuhannya Nabi Musa. Kok bisa-bisanya Paulus mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat ketika mati di atas kayu salib. Itu aja udah beda kan, Mas gitu. Ya. Jadi memang referensi tentang Hawariyun di dalam Islam memang sangat sedikit, tidak banyak. Kalaupun ada itu kebanyakan juga berasal dari Israiliyat, Mas. Iya ya. Jadi kita tidak perlu juga terlalu apa gitu ya untuk menggali ya. Yang penting patokan kita, pegangan kita adalah Quran. Itu aja, Mas. Quran, hadis sahih. Udah selesai. Ya, Mas ya. Mudah-mudahan menjawab tanya. Silakan Ibu. Yang di sana Ibu. Tolong mic-nya. Belum nyala ya mic-nya.
Mic-nya nih, satu lagi nih, mic. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sheila dari klaster Buenos Aires. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam pertemuan-pertemuan umum yang sifatnya dihadiri oleh agama yang beragam, seringkali kita menemukan pembukaan dengan kata Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, dan sebagainya. Di mana saya tahu bahwa namo buddhaya itu adalah terpujilah Sang Buddha. Bagaimana kita ketika kita diminta untuk menjadi pembuka di dalam acara, sebaiknya seperti apa, Pak? Mohon sarannya. Terima kasih. Kalau saya nih Bu, kan Ibu nanya pendapat saya nih Bu ya. Kalau saya, kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi yang beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam, saya hanya ucapkan salam sejahtera. Udah cukup Bu. Nggak usah macam-macam, namo budaya dan segala macam, kita nggak tahu artinya. Mendingan itu aja udah cukup, salam sejahtera. Udah ya. Silakan yang lain. Ustaz. Ibu dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di masjid kami ini ada salah satu biro dakwah yang salah satunya yang menyelenggarakan kajian duha pada hari ini. Nah, di dalam biro dakwah itu ada bidang mu'alaf. Kalau beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah sempat jalan. Kita ada kajian untuk para mu'alaf yang difasilitasi atau katakanlah dibina oleh Yuk Ngajinya Ustadz Felix Yao. Tapi makin ke sini makin habis Ustadz. Jadi akhirnya hilanglah kajian mu'alaf itu. Yang mau saya tanyakan berdasarkan pengalamannya Ustadz Kodondi yang saya sering lihat cukup berhasil membina para mu'alaf. Bagaimana, adakah kiat-kiat atau trik agar bidang mu'alaf ini bisa jalan? Bagaimana caranya kita katakanlah menggerakkan teman-teman mu'alaf untuk mau tholabul ilmi? Karena beberapa mu'alaf yang saya sudah lakukan pendekatan itu mereka malah cenderung menjadi orang-orang yang liberal gitu. Jadi agak susah untuk mengajak belajar akidah yang benar gitu. Jadi saya mohon pencerahan dari Ustadz Kodondi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kami Bu, Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, setiap yang masuk Islam di tempat kami, yang laki-laki pasti saya tanya duluan, udah sunat belum? Kalau belum, kita sunatkan Bu, gratis. Ya. Entah mau sunat di rumah dia boleh, kita kirim tenaga medis ke rumah dia, sunat di rumah dia, atau dia datang ke klinik, sunat di klinik. Semuanya gratis. Di luar kota pun kita juga kerjasama dengan beberapa klinik. Setelah itu, yang masuk Islam di tempat kita juga, kita paksa mereka untuk belajar Islam Bu, seminggu minimal 2 kali. Ya, caranya bagaimana? Bukan mereka datang ke tempat kita, bukan Bu. Kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Ya, jadi kan nama, nomor HP, alamat kan kita sudah ada, gitu kan? Itu kita nanti akan minta guru privatnya menghubungi mereka, janjian dengan mereka, guru itu akan datang ke rumah mereka atau tempat di mana mereka mau ya, karena kan tidak semua mualaf bisa belajar di rumahnya masing-masing Bu. Silahkan tentukan tempatnya, mau di rumah teman boleh, mau di sekolah boleh, mau di masjid boleh, gurunya yang mendatangi mereka Bu. Ya, gurunya mendatangi mereka, itu pun mereka juga tidak ada yang harus dibayar, semuanya gratis. Ya, kita kerjasama dengan sebuah lembaga kursus yang sudah punya jaringan guru ngaji privat se-Jabodetabek. Jadi ketika ada mualaf misalnya daerah Priuk, akan dicarikan gurunya rumahnya di Priuk, gitu supaya dekat gitu Bu ya. Mereka belajar minimal kita kasih 32 sesi Bu. 32 sesi mereka harus belajar sampai bisa baca Quran. Target kita gitu ya. Jadi gurunya tuh datang ke rumahnya, mengajarkan niat, mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat, memeriksa sholat mereka, kalau ada yang salah dikoreksi, setelah itu baru belajar Iqra gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang mengajarkan pembacaan Quran dengan cara yang lebih cepat, sehingga kita juga kadang ketika kita perkenalkan sebuah metode yang baru kita undang mualaf-mualaf itu datang ya Bu ya. Kalau cuma datang dengerin kajian gitu Bu, susah Bu ngumpulin orang ya. Tapi kalau datang dikasih transport, ada door prize, kira-kira datang nggak Bu? Nah gitu, kira-kira lah gitu. Nggak usah mualaf Bu, orang Islam juga begitu kan, yang lain kan begitu kan. Harus ada daya tariknya gitu lah Bu ya. Jadi kita juga membentuk komunitas. Komunitas ini supaya kita
bisa mendengarkan kalau misalnya mereka ada curhatan gitu Bu, ya, ada masalah apa, mereka bisa cerita ke kita. Kita juga menyediakan bantuan hukum buat mereka yang membutuhkan, ya. Mualaf itu kadang-kadang dengan yang suaminya nggak mau, bagaimana hukumnya? Nah kan sudah batal pernikahannya Bu secara Islam, ya kan? Butuh perceraian kan? Mau cerai nggak ada duit gimana? Gantung terus gitu. Kalau gantung terus nanti jadi masalah juga, ya kan? Kita sediakan pengacara Bu, ya. Bahkan biaya cerai di pengadilan pun kita yang tanggung. Jadi mualafnya bisa menjalankan perceraian dengan baik gitu. Itu yang kita lakukan ya, hal-hal itu yang kita lakukan supaya orang masuk Islam dia nggak merasa sendiri, dia juga bisa belajar dengan rutin dan dia juga punya komunitas sehingga dia istilahnya nggak sendiri lah Bu, itu udah menjadi saudara seiman kita gitu, ya. Kira-kira itu yang kita lakukan beberapanya. Terima kasih. Yang lain silakan. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Kodondi. Seperti kita tahu pada sejarah Rasulullah ada 2 momen. Saat usia 9 tahun, pada saat beliau ikut berniaga dengan paman beliau, dan yang kedua pada saat menerima wahyu pertama kali. Ya. Momen tersebut beliau bertemu dengan 2 orang pendeta. Pertanyaan saya, pendeta aliran apakah pada saat beliau bertemu tersebut, dan apakah aliran tersebut masih ada di zaman saat ini? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi berusia kurang lebih 9 tahun, ikut pamannya ke negeri Syam untuk berdagang, berhenti di sebuah biara ya, yang diketuai atau dipimpin oleh pendeta Bukhairah, Pak. Ya. Ketika ada percakapan, pendeta Bukhairah itu mengatakan bahwa Nabi itu adalah Nabi yang dijanjikan. Kemudian pendeta Bukhairah juga meminta supaya Nabi tidak dibawa ke Syam, tapi segera dibawa pulang karena bisa terancam oleh orang-orang yang ingin mencelakai beliau gitu kan. Kemudian ketika Nabi menerima wahyu, Nabi dipertemukan dengan sepupunya istrinya yaitu siapa? Warokah ya, Warokah. Kalau yang Warokah dan Bukhairah ini ada yang bilang, ini yang saya baca ya Pak ya. Mereka dari kalangan Kristen Nestorian, Pak. Nestorian itu Kristen Timur gitu katanya. Ya, Kristen Timur itu adalah Kristen yang setelah ada konsili Efesus tahun 431, mereka memisahkan diri dari gereja patriarki, Pak. Jadi gereja itu ketika waktu itu dipimpin oleh bapak-bapak gereja, makanya disebut sebagai patriarki atau patriark. Mereka punya 5 kota pusatnya yaitu di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antioquia. Mereka memisahkan itu dan mereka mendirikan gereja timur disebut dengan gereja Nestorian. Apakah masih ada? Sepertinya masih ada Pak, tapi tidak besar. Tidak besar ya, kecil itu kelompoknya. Baru nanti setelah ada konsili Kalsedon, baru ada gereja besar, pecah menjadi Katolik dan Ortodok tahun 1054. Tapi yang Nestorian ini sudah ada sejak awal, sebelum ada Katolik dan sebelum ada Ortodok Pak. Itu yang saya tahu ya. Tapi sedikit Pak, itu kecil kelompoknya. Nah, kalau ditanya, saya dulu punya pertanyaan yang menarik sebenarnya dari kejadian yang pertama Nabi ya. Ketika pendeta Bukhairah mengundang rombongan Abu Thalib untuk masuk ke dalam biara, pamannya Nabi kan tidak semerta-merta membawa Nabi. Nabi disuruh nunggu di luar gitu ya. Rombongan masuk, pendeta Bukhairah nanya, sudah masuk semua belum? Sudah katanya. Belum katanya, ternyata masih ada Nabi di luar. Baru Nabi disuruh masuk. Ketika pendeta Bukhairah bertanya kepada Nabi, ternyata pertanyaan Bukhairah itu berdasarkan kitab yang dia punya katanya. Ya kan? Contoh misalnya apa? Ada tanda-tanda nih, misalnya dinaungin awan, kemudian ada tanda Nabi di punggung dan sebagainya. Pertanyaannya kan jadi begini, kitab mana yang mengatakan seperti itu, gitu, ya kan? Apakah kitab Yahudi yang sekarang ini ada kalimat seperti itu? Saya sudah cek, saya sudah cari, nggak ada Pak. Jadi kemungkinan besar itu sudah pasti dimusnahkan, gitu, atau sudah hilang. Gitu. Ya, itu cukup menarik sebenarnya Pak. Ya, saya tidak bisa menjawab banyak dari Bapak karena itu adalah disebut Kristen Nestorian, jumlahnya sedikit gitu, sekarang Pak. Masih ada, cuma sedikit, ya Pak ya. Silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum Tan. Saya langsung tanya aja Tan. Ya. Saya kira Ustadz kita semua baca Quran, tetapi kalau baca terjemahan itu di dalam Al-Quran tidak pernah disebut terjemahan itu apa namanya Nasrani itu Kristen. Tidak ada. Nah, saya mau tanya sama Ustadz dari mana timbulnya istilah Kristen? Kemudian di dalam Al-Quran juga saya kira juga Ustadz tahu siapa yang dimaksud Nasrani yang dekat sesama orang Islam. Ya. Terima kasih Tan. Ya. Yang disebut dengan Nasrani itu adalah sebenarnya adalah pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret Pak.
Ya, Nasrani berasal dari kata Nazaret. Pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret. Namun belakangan pengikut yang berasal dari Nazaret ini kan ada yang melakukan penyimpangan. Ada yang menyebut Nabi Isa sebagai putra Allah. Disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-30. Istilah Kristen sendiri Pak, itu sebenarnya kalau mau dikatakan sudah ada semenjak abad pertama. Ya Pak ya. Sebutan Kristen pertama kali itu ditujukan kepada Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya ketika mereka sudah tinggal di kota Antioquia selama 1 tahun. Ya. Tetapi yang disebut dengan Kristen yang orang Paulus, Barnabas dan murid-muridnya ini bukan orang-orang yang berasal dari kota Nazaret Pak. Gitu. Malah di kitabnya orang Kristen ada sebutan Nasrani juga. Itu adalah memang yang disebut adalah orang-orang yang sekte Yahudi yang pengikut Yesus dari kota Nazaret. Ya Pak ya. Kemudian kata Kristen ini yang memang akhirnya berkembang menjadi kelompok yang akhirnya besar setelah digandeng oleh Kekaisaran Romawi Pak. Gitu ya. Puncaknya di abad keempat. Saya sendiri gini Pak, saya waktu itu saya pikir Kristen dan Nasrani ini adalah kelompok yang saya dulu bilangnya sama gitu Pak, ya Pak ya. Tapi ternyata asal mulanya yang berbeda. Gitu. Jadi kalau Nasrani ini benar-benar pengikut Nabi Isa alaihissalam yang dari kota Nazaret, walaupun nanti ada yang menyimpang gitu. Tapi kalau Kristen ini bukan orang-orang yang berasal dari kota Nazaret, yang memang sudah punya paham dan punya pemikiran yang berasal dari Paulus itu Pak. Gitu Pak kira-kira jawaban saya, ya Pak ya. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, kita boleh nggak sebut orang-orang Kristen itu sebagai Nasrani? Sudah kurang cocok Pak gitu. Kurang cocoknya kenapa? Karena orang-orang Kristen yang di sini bukan orang-orang yang berasal dari kota Nazaret itu gitu Pak. Ya, maksud saya gitu Pak. Tetapi ya untuk karena kan akidah orang-orang Kristen yang menyimpang di dalam Quran itu kan akidahnya sama dengan orang Kristen yang sekarang gitu Pak. Ya, menyebut Isa putra Allah gitu. Jadi menyebut Allah adalah salah satu dari 3 gitu misalnya. Jadi karena akidahnya sama, penyebutan Kristen yang sekarang dengan Nasrani disamakan karena sama akidahnya. Bukan karena sama berasal dari kota Nazaretnya gitu Pak. Mudah-mudahan paham Pak ya maksud saya. Boleh. Yang dekat sama Islam, yaitu yang gini Pak, jadi yang di Quran yang disebutkan dalam Quran Pak ya, itu bisa dikatakan memang orang-orang Nasrani yang sebenarnya juga mungkin bukan berasal dari kota Nazaret, tapi yang mengikuti akidah orang-orang Nasrani yang sudah menyimpang Pak. Bisa jadi ya orang-orang yang pada saat itu juga disebut Kristen juga gitu sebenarnya. Jadi kan Bapak mungkin pernah membaca juga bahwa mereka juga rahib-rahibnya gitu loh Pak ya, atau pendeta-pendetanya mereka juga ada yang baik dan tidak sombong gitu Pak. Betul kan? Di Quran juga disebutkan begitu. Ya itu juga memang adalah orang-orang ya yang sudah punya akidah yang menyimpang gitu Pak. Yang sudah menganggap Nabi Isa sebagai putra Allah gitu. Gitu Pak. Ya. Memang tidak ada buku yang menjelaskan secara detail sejarah gitu maksud saya. Dari mulai sebutan Nasrani kemudian menjadi Kristen, tetapi kenapa di Quran masih disebut Nasrani dan sebagainya. Itu saya juga belum nemu sih Pak yang detail seperti itu. Ya Pak ya. Silakan yang lain. Masih ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Oh nggak kelihatan. Ya. Silakan Pak. Nama saya Sudirman. Saya pengagum Pak Dunditan nih Pak. Sudah 2 tahun yang lalu jadi pengangguran di rumah jadi suka buka YouTube Pak. Masya Allah. Jadi setiap perdebatan, setiap ada diskusi Pak Dundi itu selalu saya buka. Alhamdulillah memang menambah keyakinan semakin kuat. Alhamdulillah. Cuman ada terakhir itu saya menunggu yang debat terakhir Pak Dunditan yang katanya pendetanya kabur itu Pak. Gimana tuh Pak? Kok bisa sampai kabur begitu? Pak Dunditan kayaknya menakutkan sekarang ini Pak. Itu Pak, saya minta jawaban itu dan saya sangat senang sekali karena selama ini melalui YouTube terus ya, saya pengagum Pak Manem Ali dan Pak Dondi. Nah, kebetulan hari ini ada di sini dekat dengan rumah saya kejar ke sini Pak. Minimal bisa setor muka lah dengan Pak Dondi ya, sebagai penggemar. Makasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setor muka, emang saya kepala sekolah. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, ini perkiraan saya Pak ya. Rata-rata ketika pendeta dulu mau berdebat,
mereka tidak menyangka bahwa saya akhirnya menggunakan perspektifnya Yahudi, Pak. Ya, karena saya bisa membuktikan bahwa separohnya kitab Kristen itu menggunakan kitabnya Yahudi, berarti kan saya harus pinjam perspektifnya Yahudi untuk menjawab klaim mereka gitu, Pak. Iya dong. Dan juga dari kitab-kitab yang ada catatan kaki seperti ini. Ketika ada pendeta datang ke tempat saya suruh baca ini, lah malah nggak mau, Pak. Ya, maksud pendeta dikasih ini suruh baca nggak mau, saya mau baca nggak boleh juga katanya. Berarti maksudnya apa? Jadi seperti setan mau dibacain surat Yasin ya Pak ya? Karena ada kitab-kitab yang seperti ini, mereka sudah langsung mati kutu Pak. Ya, jadi mereka mau bantah bagaimana orang ini sumber kitab mereka sendiri, dokumen mereka sendiri gitu. Selain itu, saya kan juga memang mengkhususkan diri Pak. Beberapa waktu sebelum saya sering berdebat, itu kan memang saya banyak belajar bagaimana menyanggah klaimnya Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Nah, saya menggunakan kitabnya orang Yahudi. Saya menggunakan meminjam perspektif Yahudi untuk melawan atau menyanggah klaimnya orang Kristen. Karena Pak, ketika kita menyanggah, itu kita tidak boleh hanya asumsi, tapi kita juga harus tahu dari sisi linguistiknya. Kita harus tahu sisi konteksnya. Kita harus tahu dari sisi sejarahnya. Kalau nggak begini kan jadi nggak ilmiah Pak gitu. Ya, makanya ketika saya bisa membuktikan hal-hal seperti itu, lah bagaimana pendeta mau membantah saya Pak gitu. Lah kitabnya dari kitab Yahudi gitu. Makanya ketika kemarin juga belum lama dari tahun lalu Pak, saya sudah menghubungi pendeta namanya pendeta Mel Atok, tahu Pak ya. Nah, pendeta Mel Atok itu sudah mau berdebat dengan saya, bahkan dia sudah menentukan tanggal 29 Agustus. Dan itu semuanya biaya kita yang cover. Biaya hotel, tiket, makan, sampai pulang juga kalau perlu kita amplopin gitu. Ketika sudah dekat waktunya tinggal 2 minggu kan saya kirim surat perjanjian untuk mereka tanda tangan. Karena kita yang bayarin, kalau mereka datang, kalau mereka nggak datang gimana? Kita udah booking hotel kan gitu. Ketika saya suruh tanda tangan perjanjian nggak mau Pak, dia mundur Pak, kabur. Gitu. Bisa jadi mereka juga sudah tahu apa yang mau saya keluarin gitu. Karena kitab-kitab yang saya punya belum tentu pendeta punya Pak gitu. Ya, jadi kalau Bapak tadi nanya pendeta yang kabur, ada 2 nih yang kabur nih Pak. Pendeta Mel Atok yang kabur dari debat resmi, atau pendeta yang datang ke saya kasih lihat kitab nggak mau malah dia kabur gitu. Yang mana itu Pak? Ya, bahkan ada satu lagi pendeta yang datang ke tempat saya, ngakunya sudah kuliah di STT, Sekolah Tinggi Teologi selama 13 tahun Pak. Kuliah 13 tahun tuh ngapain aja Pak ya? 13 tahun itu harusnya udah jadi profesor ya harusnya. Tapi ketika saya tunjukkan kitab apa, Septuaginta, saya tunjukkan kitab apa, dia juga nggak tahu ternyata Pak. Jadi kebanyakan pendeta ketika belajar di STT, yang mereka perdalam itu hanya teologinya, sejarahnya kurang. Sejarahnya itu kurang Pak. Bahkan kritik teksnya pun mereka kurang. Ya alhamdulillah, makanya kita ketika belajar krislamologi di yayasan kita nggak mau tanggung-tanggung Pak. Saya makanya tidak mau berdebat secara online. Ya, kalau di TikTok apa di Zoom gitu saya nggak mau. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kitab-kitab ini terbatas Pak, susah gitu. Mendingan ketemu muka, buka, ada kamera, Zoom, yang nonton bisa ngeliat gitu. Saya lebih suka yang begitu Pak. Ya. Tujuan kita berdebat dengan para pendeta itu bukan berarti kita mau cari musuh Pak, bukan. Ya. Pendeta itu kita undang supaya mau berdebat dengan kita, supaya perdebatan kita tuh jadi apa ya? Jadi dakwah gitulah Pak. Ya. Dengan dakwah debat itu yang kita harapkan, yang muslim yang nonton iman dan akidahnya makin kuat, yang bukan muslim yang nonton kalau jemput hidayah bonus Pak buat kita gitu Pak. Karena kan kita tahu hidayah milik Allah. Ada seorang anak muda Pak, anak muda Cina tukang mabok. Lagi mabok buka YouTube, yang nongol debat saya sama pendeta. 10 hari kemudian bersahadat Pak. 10 hari kemudian. Alhamdulillah, itu kan hidayah Pak ya. Cuman sayangnya ketika dia bersahadat dipalak 2.500.000. Masuk Islam bayar 2.500.000 coba. Ketika kenal ketemu dengan saya cerita begitu, saya ganti 2.500.000-nya. Kamu udah berzakat nggak? Enggak, saya kasih zakat sekalian. Gitu. Jangan sampai malu-maluin orang masuk Islam bayar sekian banyak gitu. Ya. Gitu ya Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak. Ada lagi? Silakan. Oke. Dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pengagum juga nih Ko Dondi. Iya, saya juga sering melihat Ko Dondi di acara podcast. Salah satunya adalah podcast dengan Dr. Richard. Di sana Ko Dondi juga membahas
mengenai seseorang yang mempengaruhi keimanan atau memperkuat kokoh untuk masuk ke dalam Islam. Salah satunya adalah seorang habaib yang dari desa terpencil dan tidak terkenal gitu. Almarhum. Oh, sudah almarhum. Ya. Mudah-mudahan. Jadi yang saya ingin tanyakan, poin-poin apa saja yang Kak Dondi terima dari habaib ini, sehingga mungkin bisa menjadi tambahan untuk kita sebagai seorang muslim, atau menjadi pengetahuan bagi yang non muslim, sehingga juga menambah ilmu juga. Ya, gitu. baik. Itu aja. Terima Ya, kasih. ini sangat menarik sekali nih Pak, menarik ya. Saya ingin berbagi ya buat Bapak Ibu ya. Karena saya juga kaget, saya pikir ketika saya ketemu dengan Habib ini, yang mau saya terima nih ya hal-hal yang kita tahu lah ya, khas Habib gitulah. Tapi ternyata jauh daripada yang saya bayangkan. Ketika pertama kali saya bertemu dengan Habib almarhum Haidar Alwi ini, beliau juga memang senang melihat saya karena saya seorang mualaf gitu kan. Dia mungkin jarang lihat mualaf gitu kan. Di Cikidang mungkin nggak ada gitu mualaf gitu ya. Ketika melihat saya dia senang, kemudian cocok kita ngobrol. Walaupun dia ngomong bahasa Indonesianya masih pelok gitu, karena orang Arab asli gitu. Saya kadang kalau dengar dia ngomong saya masih mikir dia ngomong apa gitu tadi ya. Tapi alhamdulillah setelah sering bertemu, saya sangat suka dengan ajaran Habib ini karena ternyata saya mendapatkan gambaran bahwa Islam itu ternyata adalah agama yang sangat-sangat humanis. Jadi karena saya lama jadi orang Kristen, saya taunya agama Kristen adalah agama kasih. Gitu. Benar Bu? Pernah dengar Bu? Kalau Islam agama apa Bu? Damai. Terus apa lagi? Udah itu aja. Ibu taunya rahmatan lil alamin gitu lah ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, orang Kristen kan mempromosikan agama mereka sebagai agama kasih. Ya kan Bu? Kita juga harus punya Bu yang begitu. Kita harus mempromosikan agama kita. Kalau mereka promosikan sebagai agama kasih, kita bukan agama kasih Pak. Ya, berarti hablumin nanas kita itu ternyata nilainya juga sangat-sangat penting untuk mendukung hablumin Allah kita. Itu yang bisa saya terima poinnya Mas dari Habib tersebut. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas. Cukup? Pertanyaan terakhir Baik, saya, ya. Kalau ada yang nanya ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang banyak kita dengar dalam setiap pengalaman teman-teman mualaf, hampir semuanya mendapat ujian begitu mereka selesai ikrar, syahadat. Macam-macam ujian teman-teman alami ya, mungkin yang sering kita dengar kisahnya, mungkin dikeluarkan dari keluarga, diusir, atau bahkan diminta pulangkan biaya hidupnya oleh keluarganya, diceraikan, bahkan dikeluarkan dari tempat kerja dan lain sebagainya. Wah, ini juga ujian gitu kan. Tetapi ternyata ya dengan bantuan Habib tadi itu, saya akhirnya bisa punya pemahaman bahwa ketika kita berikhtiar, itu tetap kita harus berserah diri kepada pencipta kita Pak. Ya. Ikhtiar tetap, tapi berserah dirinya juga tetap gitu Pak. Jangan sampai kita sedikit aja berharap atau berserah dirinya kepada selain Allah gitu Pak. Itu aja. Jadi saya juga dulu diajarkan oleh Habib itu, setiap sholat misalnya setelah sholat fardu baca ayat kursi sekian banyak. Wah itu ternyata juga sangat-sangat menenangkan hati saya Pak. Bener, itu sangat-sangat menenangkan. Dan ya alhamdulillah ya, itu juga bisa menjadi pelindung kita dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita Pak. Itu kata Habib itu ya. Ya memang saya juga mengalami gitu Pak. Ketika usaha saya baru naik, ada saja itu orang-orang yang istilahnya mau ya apa namanya menipu atau apa gitulah. Tapi dengan arahan Habib itu saya alhamdulillah bisa terhindar gitu Pak. Ya. Jadi yang harus kita pegang selalu itu Pak. Kan kalau iman ini kadang-kadang karena iman nggak kelihatan ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu sendiri iman kita ini sekarang lagi tinggi apa lagi turun nih gitu. Tetapi dengan keberserahan diri itu, dengan hanya menjadikan Allah itu adalah tempat kita mengadu, tempat kita curhat, bukan di medsos gitu. Insya Allah akan membantu lewat manusia yang lain. Itu aja Pak kunci saya waktu itu ya. Karena kita masih sering melihat orang curhatnya di medsos gitu Pak. Minta tolongnya di medsos gitu. Itu yang sebenarnya sangat-sangat melukai hati atau perasaan Allah SWT. Ini bukannya berserah diri ke kita, malah ke manusia, ke yang lain. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu hanya pengalaman saya Pak. Itu ujian ketika kita baru. Dan satu lagi Pak, satu lagi saya merasa begini. Pernah nggak Bapak Ibu, perasaan setiap hari udah berdoa, minta ini itu, kok nggak dikabul-kabulin gitu ya. Gimana rasanya?
pasti rasanya kita seperti nggak diperhatikan ya Pak ya. Tetapi ternyata kita sendiri kadang lupa Pak. Kadang sendiri kita lupa untuk apa? Untuk introspeksi. Ketika kita berdoa, ketika kita minta sesuatu, kita ini bersih apa enggak Pak? Gitu. Ya, saya sering membayangkan, saya sering memberikan analogi kepada orang-orang Kristen atau orang-orang yang baru belajar Islam di tempat saya dengan cara seperti ini Pak. Bapak Ibu sudah punya anak? Sudah. Kalau anak Bapak Ibu nih lagi cemong atau lagi kotor, habis main kemana gitu, terus minta diajak jalan-jalan, kamu Bapak Ibu mau nggak? Ya pasti nggak mau ya. Ngapain dulu? Mandi dulu lah, seolah-olah gitu Pak. Saya ngerasa begitu. Kita minta sesuatu tapi kita masih kotor, pantaskah kita minta gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang kita merasa kita harus membersihkan diri kita dulu, kita benar-benar ikutin perintahnya, jauhi larangannya, baru minta. Gitu Pak ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ini bukan apa namanya, istilahnya ini hanya sharing aja Pak. Ya, barakallahu fikum, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Cukup Mas? Cukup, Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa yang beliau sampaikan, Ustadz kita, mudah-mudahan bisa kita pahami, dan apa yang disampaikan kepada beliau bisa kita sampaikan kepada keluarga kita ya, Masya Allah. Baik, karena waktu sudah barangkali mungkin juga biasanya ibu-ibu kalau terakhir itu minta foto sama Ustadznya. Atau bapak-bapak juga. Oke, baik kok, terima kasih kok, jazakallahu khairan katsiran. Kita tutup kajian ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.